Venetus Immanuel Kurniawan dari SKJ 3 dengan NIM 0023031. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan hukum saya atau beberapa hal mengenai OGM, OGF, dan juga uropoetika atau sistem uropoetika. Baik, kita lanjut. Pertama ada beberapa kasus. Yang pertama ada tentang Patrick. Patrick, pada suatu hari Patrick pergi ke dokter karena merasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Nah, di sini sebelum kita menentukan lebih macam hal, kita harus mengetahui dulu apa itu ereksi dan juga ejakulasi. Jadi, ini adalah gambaran dari penis yang nantinya akan tempat terjadinya atau bagian di mana terjadi ereksi dan juga ejakulasi. Nah, jadi ereksi itu yang pertama ada ereksi. Ini ada ereksi, ada ejakulasi pada penis. Nah, pertama ada ereksi. Ereksi terjadi dengan sistem parasimpatis yang dia itu indera dan impuls taktil terletak pada glands penis. Jadi yang benar-benar kayak reseptornya dari penyebab terjadinya ereksi itu dari glands penis. Kemudian sistemnya itu urutannya secara simpel. Itu dari reseptor yang nanti dibawa ke efektor oleh NILCLMS 2 sampai 4 atau kepanjangannya itu bukan kepanjangan sih, lebih ke arah nanti itu dibawa melalui nukleus intermediolateral yang berada di cornolateral medulla spinalis setinggi 2-4 atau LIL CLMS. Kemudian nantinya akan dibawa ke efektor. Nah, nanti setelah itu dari hasil impuls yang dibawa itu akan terjadi kontraksi pada musculus ischiocavernosus tuh, yang nantinya akan membuat pembuluh darah di sekitarnya itu menyempit dan akhirnya penisnya menegang atau jadi ereksi. Kemudian ada ejakulasi yang terbagi menjadi dua proses, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, kalau sistemnya itu dari reseptor dulu, itu ada rangsangan pada glans penis tadi ya. Makanya, dan juga ductus deferens yang penuh. Karena kan tadi sudah terjadi kontraksi pada musculus ischiocavernosus, jadinya ductus deferensnya juga penuh. Eh, udah penuh juga gitu. Itu salah dua rangsangannya. Yang ini juga terjadi pada kulit OGM. Nanti dibawa oleh serabut afren, itu nervus pudendus. Dibawa reseptor impulsnya, dibawa ke sentrum di LIL CLMS 1 sampai 3. Kemudian nanti efektornya akan menyebabkan kontraksi pada musculus bulbus spongiosus dan saluran peristaltik, kelenjar dan saluran reproduksi. Nantinya akan terjadi emisi, pengisian, dan terjadi ejakulasi yang nantinya akan kontraksi arteriolae, helicinae, dan arteriol yang lainnya. Yang nantinya darah keluar menuju vena dan penis akan menjadi flasid atau sudah relaksasi gitu. Nah, penjelasan tadi yang ereksi itu secara detail dia reseptornya itu oleh nervus dorsalis penis atau sebagai sensibilitasnya gitu. Yang nantinya juga akan dibawa ke sentrum NIL-CLMS 2 sampai 4 tadi itu. Kemudian serabut efferentnya atau efektornya itu dari erigientes atau nervus plano-pelvici, kemudian akan dibawa ke plexus cavernosus yang nantinya menyebabkan kontraksi pada musculus ischiocavernosus. Nah, nanti ketika terjadi kontraksi musculus ischiocavernosus itu terjadi vasodilatasi arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis yang nanti akan berada pada arteri helicinae, cavernae corpora cavernosa terisi oleh darah, dan tunika albuginea menjadi tegang. Vena dorsalis profunda terjepit tadi karena musculus ischiocavernosusnya kontraksi dan akhirnya terjadilah ereksi karena pembuluh darahnya yang berada di vena itu terjepit tertahan jadi kayak ereksi. Lalu kemudian ini ada kelenjar-kelenjar yang mempengaruhi proses dari ereksi dan ejakulasi.
Ada tiga. Yang pertama ada vesikula seminalis atau glandula vesikulosa yang menghasilkan sekret yang ditambahkan pada cairan semen, mengandung fruktosa untuk nutrisi pada sperma, dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, dinding pada vesikula seminalis dapat berkontraksi selama ejakulasi, yang nantinya akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, dan sperma akhirnya keluar dari lewat uretra. Selain itu, dia juga berfungsi untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Kemudian yang kedua ada glandula prostatika yang menghasilkan cairan tipis seperti susu berwarna putih yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam. Yang nanti fosfatase asam itu kayak yang memfosfatase asam yang ditambahkan pada saat ejakulasi. Sekret prostata bersifat alkalis yang nantinya akan menetralkan suasana asam di dalam vagina untuk melindungi secara umum si spermanya itu. Kemudian ada glandula bulbouretralis yang nantinya akan menghasilkan sekret pada fase ereksi. Yang fase sekretnya ini cairan mukus yang berfungsi untuk pelumas sebelum terjadi untuk mempersiapkan koitus atau sexual intercourse. Kemudian ada di kasus kedua, Nyonya Puff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Nah, bagaimana eh, sistemnya, bagaimana prosesnya? Itu ada fertilisasi dan implantasi. Itu adalah proses yang perlu dilalui untuk mencapai tahap hamil, mencapai tahap muncul adanya fetus. Jadi pada kegiatan seksual, ejakulasi terjadi rata-rata 300 juta sperma keluar menuju vagina wanita. Akan tetapi hanya 100 yang bisa sampai ke tuba uterina atau tuba fallopi. Setelah itu pun sperma masih harus melakukan kapasitasi atau capacitation dan hanya 10% dari jumlah total yang bisa melakukan hal tersebut. Dalam melakukan kapasitasi sperma juga bergantung pada dua hal, kemotaksis dan juga termotaksis. Kemotaksis itu attraction pada sifat kimiawi yang sesuai dengan sperma tersebut antara sperma dan juga ovum atau oosit pada hal ini itu sesuai pada bagian vagina atau uterina terjadi kesesuaian. Makanya ada kemotaksis dan juga termotaksis. Kesesuaian suhu terutama pada tuba uterinanya atau tuba falopinya. Kemudian, nah ini ada gambaran dari vagina yang nantinya akan proses berjalan sperma menuju ke sini ke melewati vagina, melewati uterus, kemudian akan tuba falopi, tuba uterina dan juga sebagainya bertemu dengan oosit sekunder. Nah, pada kegiatan seksual atau koitus, ejakulasi terjadi yang tadi sudah disebutkan dan nah ini adalah bagian yang terjadinya fertilisasi. Jadi fertilisasi itu proses sperma membuahi ovum atau oosit. Nah, hal yang cukup menarik bagi saya adalah dari sistem akrosomnya. Sperma dilapisi oleh akrosom, vesikel besar yang berisi enzim. Pada saat kapitasi, sperma akan melewati zona pellucida atau pellucid zone yang melindungi dari si oosit itu, mengakibatkan reaksi akrosomal atau akrosomal reaction. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tiga before activation, di sini masih ada akrosomnya itu. Kemudian kalau yang di sini ada inner acrosomal membrane dan outer acrosomal membrane. Ketika binding dengan zona pellucida atau pellucid zone, terjadi fusion dan eksositosis, sehingga akrosomal kontensnya ini keluar untuk melindungi si spermanya itu. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada fertilisasi, bukan perkembangan dari oosit. Ini ada primary, secondary, kemudian ini metafase 2. Nah, ketika metafase 2, oosit sudah keluar dari ovarium, sudah keluar, tinggal menunggu untuk dibuahi oleh sperma atau fertilisasi yang ini. Nah, ini.
Ini kan sudah dibuahi. Yang tadi menggunakan akrosomal reaction ini tadi. Ini sudah ada first polar body dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika berhasil membuahi, maka akan muncul seperti ini. Nah, oosit sekunder itu terjadi hal yang bisa kita ketahui adalah metafase 2. Itu terjadi pada saat oosit sekunder sudah berada pada metafase 2. Terlanjut, kemudian proses selanjutnya ada 30 sampai 36 jam setelah fertilisasi. Tadi kan fertilisasi oleh sperma. Nah, kemudian atau pembuahan pada sperma oleh pembuahan ovum oleh sperma. Nah, kemudian 30 sampai 36 jam kemudian akan terjadi cleavage. Pembelahan kedua terjadi setelah 40 jam dan berikutnya sampai 50 sampai 69 jam kemudian sel sudah berbuah 8. Ada 8 sel yang sudah muncul setelah cleavage itu. Yang disebut sebagai morula atau mulberry karena bentuknya kayak berry, mulberry gitu. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan cleavage. Ada cleavage 3 itu. 2 sel, 4 sel, dan 8 sel. Kemudian morula itu sudah banyak sel. Pada hari keempat, morula akan berisi 32 sampai 64 sel yang nantinya akan berubah menjadi struktur kosong bernama blastosit atau inner cell mass dan surrounding chorion. Itu ada dua struktur yang eh, paling menonjol pada blastosit. Yang inner cell mass akan menjadi fetus dan surrounding chorion atau chorion, jika ada chorion melindungi gitu. Itu terbentuk dari sel tropoblas. Tropoblas yang nantinya akan menjadi plasenta. Kemudian pada hari ke-6, blastosit akan melekat pada endometrium dengan posisi inner cell mass-nya itu berlawanan dengan endometrium atau lebih ke arah inner cell mass-nya ini bertemu langsung dengan si endometriumnya itu, endometrial epithelium. Kemudian eh, tropoblas yang melapisi bagian luar blastosit akan mengeluarkan enzim pada saat proses penempelan itu yang membuat blastosit secara dalam tanda kutip secara gambaran itu mengonsumsi masuk ke dalam endometrium. Inilah yang disebut sebagai implantasi atau nidasi, implantation. Hingga pada hari ke-7 blastosis sudah benar-benar terkubur. Jadi hari ke-6 mulai masuk, hari ke-7 benar-benar terkubur. Makanya tes PEG atau tes uji kehamilan itu lebih baik dilakukan 7 hari atau 6 hari setelah uh, proses koitus. Karena itu yang sudah agak menunjukkan bahwa oh, proses fertilisasi sampai implantasi itu berhasil gitu. Itu pada hari ke-7 ke-8. Ada tambahan, itu ada chorionic gonadotropin atau HCG, human chorionic gonadotropin. Nah, nanti ini adalah zat yang menjaga dari efek peningkatan jumlah hormon yang menyebabkan menstruasi. Atau istilahnya kayak dia melindungi dari progesteron dan estrogen, ditahan dengan adanya sekresi dari tropoblas ini dan melapisi blastosit biar nggak benar, biar nggak ikut terkikis oleh adanya peningkatan estrogen dan progesteron. Nah, ada kasus berikutnya lagi. SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil atau BAK. Dia mengeluh pipisnya keluar sangat sedikit sejak 5 hari lalu. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada proses mengeluarkan urin ini atau pipis ini uh, awamnya? Ini ada gambaran dari vesika urinaria wanita dan juga pria. Ini potongan frontal dan ini potongan frontal dari wanita, ini yang pria. Perbedaannya ada di sini. Di sistem uropoetikanya berbeda di sini. Di sini ada apa pangkal dari penisnya milik pria, sedangkan uretranya wanita itu lebih pendek juga. Sedangkan uretra pria ini baru sebagian, nanti masih ada lanjutan lagi. Ini yang kelihatan baru di pars prostatika dan pars membranusanya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada alur perjalanan urin.
pada traktus urinarius. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada dari glomerulus, nefron. Nefron itu terdiri atas glomerulus dan juga capsule ya. Jadi dan juga arteriol afferentes afferentes dan eh, apparatus juxtaglomerularis itu termasuk nefron yang berada di um, korteks dari ren. Kemudian lanjut lagi ke tubulus contractus proximal yang nantinya akan dilaksanakan atau dilakukan filtrasi. Kemudian lanjut ke tubulus descendens ansa Henle. Descendant itu yang turun ini, yang turun setelah, yang turun agak panjang gitu ya. Kemudian ada lengkung medula atau loop, itu yang paling terkenal. Kemudian ada lanjut lagi ke tubulus ascendens dari ansa Henle. Namanya cut, ini gini terus naik, ini naik, naik. Kemudian dari tubulus ascendens ansa Henle itu ada tubulus collectivus distal. Berlanjut ke tubulus collectivus yang paling panjang dari semuanya itu. Jadi dia akan kolek atau mengumpulkan urin-urin yang sudah tersaring, terreabsorpsi, teraugmentasi, dan sebagainya, dan akan berlanjut ke papila renalisnya. Nanti kalau kita lihat di struktur ginjal, itu ada calicus minor, tempat penampungan sementara, kemudian dari tiap-tiap lobulus, itu yang kayak piramida-piramida itu, kemudian lanjut lagi ke calicus mayor, itu adalah sudah sebelum pelvis renalis itu sudah dikumpulin semua, baru lanjut ke ureter, lanjut ke VU, dan lanjut ke uretra. Kita lanjut. Nah, di sini itu terjadi yang namanya filtrasi secara garis besar ya. Mekanisme proses berkemih tadi kan ada filtrasi yang terjadi di glomerulus dan juga capsule. Sedikit-sedikit juga reabsorpsi terjadi pada tubulus seperti tubulus contractus proximal, distal, dan juga terjadi eh, paling terlihat jelas pada apparatus juxtaglomerularis. Nah, di sini ada urutan bagan refleks bagaimana otak kita menerima rangsangan kita ingin berkemih atau kita ingin buang air kecil. Jadi bladder atau VU-nya ini terisi. Kemudian terjadi stretch, terjadi regang. Nah, ini ada reseptornya. Nah, di sini ada parasimpatik ini bekerja, diarahkan ke bladder. Bladder terjadi kontraksi atau contraction yang menyebabkan internal uretra sphincter atau sphincternya di internal uretra itu mechanically open atau otomatis terbuka karena ada parasimpatik nerve-nya itu. Dan ini juga dari motor neuron ke eksternal sphincter itu juga membuka. Jadi eksternal dan internal sphincternya uretra itu terbuka karena terinhibisi oleh nerve atau neuron sehingga terjadi urinasi. Tapi ada juga karena ini refleks. Kalau voluntary itu yang kita dari kesadaran kita itu kita maksa karena ininya kalau yang refleks itu kan negatif nggak ada. Nah ini positif diadakan sehingga kita masih dari eksternal sphincternya itu masih bisa nutup walaupun internalnya mungkin buka tapi eksternalnya masih bisa buka gitu. Ya karena emang apa kita pengen nutup atau memang nggak ada isinya karena kan ini baru terjadi kalau ada stretch atau ya makanya ada reseptornya kan stretch receptors tuh. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti dan sampai